Kamu pernah ngerasa kalau keuangan kamu gini-gini aja nggak? Atau kamu kadang bingung, capek-capek kerja kok uang kamu nggak kekumpul? Di konten ini saya akan bahas kesalahan pengelolaan keuangan yang biasanya banyak dilakukan. Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan bahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya untuk bisa bantu kamu bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang kesalahan pengelolaan keuangan yang biasanya banyak dilakukan. Pengelolaan keuangan merupakan kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Karena sejak manusia lahir sampai meninggal, kehidupan manusia itu sangat lekat dengan keuangan. Dan jika uang tidak dikelola dengan baik, akan menjadikan kamu kesulitan. Tetapi pengelolaan keuangan yang baik nantinya akan membawa kamu ke banyak tujuan finansial kamu. Dan kesalahan pengelolaan keuangan sebaliknya akan membawa penderitaan ke dalam hidup kamu. Sudah banyak orang yang mengalami kesulitan akibat buruknya pengelolaan keuangan. Lalu apa aja sih kesalahan dalam pengelolaan keuangan? Berikut 7 kesalahan pengelolaan keuangan yang biasanya dilakukan oleh banyak orang. 1. Punya hutang kartu kredit. Punya kartu kredit itu begitu menggoda. Kamu bisa dengan mudah untuk berbelanja tanpa kamu harus punya uang dulu. Tapi di balik kemudahan kartu kredit terdapat kesulitan yang mengintai. Kesulitan itu antara lain tuntutan tagihan dari kartu kredit yang digunakan. Bukan berarti kamu itu nggak boleh ngutang. Kalau kamu ingin ngutang atau menggunakan kartu kredit untuk berhutang, pastikan jumlah seluruh hutang kamu tiap bulannya itu nggak melebihi dari 30% pemasukan bulanan kamu. Serta ketika membayar tagihan, pastikan jangan hanya membayar dengan tagihan minimalnya aja. Kebanyakan orang itu terlena dengan pinjaman kartu kredit, sehingga secara tidak sadar total tagihannya tiap bulan melebihi 30% dari pemasukan bulanan. Dan juga sering sekali orang yang bayar tagihan hanya melakukan pembayaran minimumnya saja. Kesalahan kedua adalah tidak punya dana darurat. Dana darurat itu sangat penting. Sayangnya banyak orang yang belum punya dana darurat yang mencukupi. Dan kalaupun ada, banyak orang yang terjebak dalam godaan penggunaan dana darurat yang keperluannya enggak darurat. Ada yang gunain dana darurat ini untuk keperluan konsumtif. Ada juga yang gunain dana darurat ini untuk investasi. Padahal untuk investasi itu sebaiknya gunain uang yang dingin. Gunakanlah dana darurat hanya untuk keperluan darurat seperti sakit, kecelakaan, dan sebagainya. Kesalahan ketiga adalah tidak punya asuransi. Asuransi bisa dikatakan sebagai jaring pengaman dan bentuknya pun bermacam-macam. Ada asuransi kesehatan, pendidikan, asuransi jiwa, kendaraan, rumah, dan bahkan asuransi untuk traveling. Padahal banyak sekali kejadian orang yang hidupnya berubah dari yang tadinya berkelimpahan menjadi berkekurangan. Hanya karena biaya pengobatan ketika sakit parah. Andaikan mereka memiliki asuransi, kemungkinan penyakit tersebut akan di-cover oleh asuransi. Sehingga tidak akan terjadi perubahan kondisi dari yang tadinya berkelimpahan menjadi berkekurangan. Ya, tapi minimal kamu itu perlu punya asuransi BPJS dan usahakan keanggotaannya itu tetap aktif. Kesalahan berikutnya yang umum terjadi dalam hal asuransi ini selain tidak punya asuransi adalah memilih produk asuransi yang salah. Kalau kamu punya tujuan proteksi, sebaiknya pilihlah jenis asuransi yang memang hanya untuk proteksi. Jangan memilih produk asuransi yang digabungkan dengan produk lain seperti investasi, karena akan jadinya kurang maksimal. Kesalahan keempat adalah tidak bisa membedakan antara trading dan investasi. Trading dan investasi itu merupakan dua hal yang berbeda. Selain dari konsep
juga strateginya itu berbeda. Trading lebih cocok untuk digunakan dalam jangka pendek, sedangkan investasi orientasinya untuk jangka panjang. Analisa yang dilakukan pun berbeda. Kalau trading itu pakai analisa terhadap grafik, sedangkan investasi terutama saham bukan menganalisa grafik pergerakan harga, tapi fundamental dan kualitas perusahaannya. Kesalahan kelima adalah berinvestasi di tempat yang salah. Kalau kamu punya tujuan atau keinginan, pastikan kamu berinvestasi di tempat yang tepat. Misalnya, jika kamu ingin menikah, maka jangan berinvestasi di saham. Kamu bisa berinvestasi di reksadana, misalnya seperti reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Karena investasi di saham itu resikonya besar sekali. Sedangkan investasi di reksadana resikonya lebih rendah daripada saham. Kesalahan keenam adalah tidak memiliki pencatatan keuangan. Kamu itu perlu membuat pencatatan keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran. Tujuannya agar kamu mengetahui kondisi keuangan kamu saat ini, sehingga kamu mengetahui kira-kira bocor keuangan kamu tuh di mana. Dan kamu pun bisa memutuskan pengeluaran mana yang bisa kamu hemat. Selain itu, kamu juga bisa merencanakan langkah ke depannya tuh gimana berdasarkan pencatatan itu. Kesalahan ketujuh adalah tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini merupakan kemampuan paling dasar dari pengelolaan keuangan. Ketika kamu mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kamu itu akan bisa menilai mana pengeluaran yang bisa kamu hemat atau dengan kata lain bisa dikurangin. Pengelolaan keuangan adalah kemampuan penting yang harus dimiliki oleh semua orang. Kegagalan mengelola keuangan bisa mendatangkan bencana ke dalam hidupmu. Banyak permasalahan yang terjadi karena pengelolaan keuangan yang buruk. Itulah sebabnya sangat penting untuk kamu mengelola keuangan dengan baik. Oke, sampai di sini pembahasan tentang kesalahan pengelolaan keuangan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.